Woyo, akhirnya gue beraniin diri duduk di sini untuk ngobrol sambil ngopi. Tapi ngopinya kali ini ngopi petang. Ngobrolin pikiran, petualangan, dan tantangan. Kenapa begitu? Ini kita banyak unek-unek, kita banyak opini-opini, kita banyak pikiran-pikiran tentang petualangan, tentang tantangan yang bisa kita obrolin di channel ini. Jadi saya mulai dengan monolog diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sugi, atau orang sering sebut Sugi Kiting. Saya mulai hobi naik gunung lah ya, spesifiknya. Salah satu bagian dari petualangan, macam-macam. Tapi saya lebih spesifik hobi naik gunung. Dulu sebenarnya hobinya manjat, tapi keterbatasan alat dan sarana, akhirnya saya mencoba untuk belajar naik gunung. Lebih mudah kan naik gunung, kita tinggal bawa perlengkapan, kita tinggal bawa daypack dulu tuh. Kita bawa daypack, kita belajar. Jadi saya dulu mengawali hobi naik gunung itu tahun 89. Awalnya saat gue bukan kejebak ya. Diajak temen untuk main ke rumah neneknya waktu itu. Nah, ternyata itu malam minggu. Main ke rumah nenek gue yuk. Di mana? Di Bogor. Wah, asik nih Bogor. Udah yuk. Nggak ada persiapan sama sekali. Cuma dulu tuh pakaian begini, flanel. Terus kita berlima naik kereta ke Pasar Minggu dan ke Bogor terus naik 03 ke Ciapus. Nah, karena malam minggu tuh tumben waktu itu katanya dia nih angkot bisa sampai ke Warung Loa, dan akhirnya itu yang terkenal dengan nama Curug Nangka tuh. Berawal dari situ gue nyampe di situ malam dan nggak ngerti ini apa, tempat apa, dan akhirnya gue tahu kalau itu tuh kaki Gunung Salak. Oh, ini Gunung Salak yang dulu tempat anak STM pada hilang, nyasar. Iya, di Gunung Salak. Oh, begini, pantesan dingin, gue bilang. Kira-kira singkat cerita tuh, besok harinya baru gue bisa melihat pemandangan di situ. Pertama yang gue lihat adalah air sungai yang ngalir, bening. Itu ngelihat sungai bening aja itu gue udah takjub saat itu. Kenapa takjub ya? Karena gue orang Jakarta yang jarang sekali ngelihat sungai bening. Lihat Kali Krukut ya itu udah super bagus tuh. Tapi untuk di Jakarta gue akan takjub lah ngelihat sungai itu. Walaupun gue kecil dulu di sebuah kampung di Kebumen. Nah, itu juga masa kecil yang asik. Salah satunya gue sering mandi di kali bareng teman-teman selesai sekolah. Gue jalan ke sawah-sawah dan lain-lain, ke kebun. Yang akhirnya itu jadi kebiasaan gue dan suka bermain di di alam terbuka lah. Terus kemudian dari pengalaman pertama gue ke gunung siang itu, saat siang gue melihat air yang jernih, terus diajak jalan-jalan naik gunung, lihat curug, air terjun, dan ternyata itu namanya Curug Nangka. Di Curug Nangka itu bukan cuma satu, ternyata kita diajak lagi jalan lagi, naik ke atas ada curug lagi, dan itu makin takjub. Disitulah mulai gue kepincut untuk melihat atau menikmati atau menekuni hobi itu lebih jauh. Pengen tahu lagi kalau ke atas bagaimana ya, dan seterusnya. Yang akhirnya gue sampai sore lah di situ di warung. Jadi di Curug Nangka itu cuma ada satu warung.
Dan orang ke situ waktu itu tujuannya adalah cuma dua, nongkrong di warung atau naik gunung. Nongkrong di warung udah pasti yang dibahas adalah tentang ya apa-apa aja, hahaha hehe, tentang gunung ini, gunung apa, gunung. Dan saat itu gue nggak nyimak tuh apa yang mereka obrolin kalau saat di warung itu. Tapi begitu menjelang sore, ini banyak orang-orang turun dari entah dari mana. Waktu itu gue belum pikir itu dari gunung kan. Bawa ransel besar-besar. Sehari gue nanya, ini pada dari mana sih bawa tas-tas gede gini, bawa ransel? Itu mereka naik gunung. Oh, naik gunung. Naik Gunung Salak? Iya. Kapan naiknya mereka? Kemarin sore, ada yang kemarin udah malam gitu. Cuma satu malam satu hari naik gunung? Ya iya. Ya ada juga sih mungkin yang beberapa hari. Tapi dulu tuh rata-rata dia anak-anak itu zaman itu naik malam, nanti pagi sampai di puncak terus langsung turun. Dari situ gue mulai menyimak, gue ngeliat mereka tuh semuanya asik gitu. Kalau turun terus mereka bersih-bersih sepatu atau ganti pakaian, mandi-mandi di kali itu. Kalau kita nonton mereka nggak nggak risih, malah, woi sini sini sini, lu dari mana, kenalan dan segala macem, nanya-nanya pasti dijawab. Akhirnya gue nanya-nanya ke beberapa orang, lu mau naik gunung? Gue bilang iya sih, tapi itu apa yang dibawa sebanyak itu? Diperkenalkan lah tuh sama dia, sama teman-teman, sama orang-orang itu tuh. Nih dalamnya kalau mau tahu, ini ada nesting dulu tuh. Dibongkar lagi, ini alat tidur, ini namanya sleeping bag. Dibongkar lagi, ada matras. Ya banyak lagi lah. Nah dari situlah gue mulai kepincut. Kemudian berapa minggu kemudian gue balik lagi ke situ dengan modal yang udah bawa daypack, udah persiapan. Dan akhirnya gue belajar atau memulai naik Gunung Salak itu 4 kali. 4 kali tuh baru nyampe puncaknya. Naik pertama cuma sampai shelter 1. Itu dulu viral jalur itu, jalur Gunung Salak. Puncak Salak 2 lewat Curug Nangka tuh dulu. Zaman itu zaman tahun 89 90 tuh viral banget. Dan itu pun bolak-balik dalam setiap minggu, tiap malam minggu gue kesana sama teman-teman rumah tuh akhirnya. 4 kali gue baru nyampe. Nah dari situ mulai tertarik lagi. Mungkin kalau orang awam terus diajak naik Gunung Salak Salak 2 lewat manapun lah, menurut gue itu mungkin akan kapok. Satu, apa yang mau dilihat, pemandangannya hampir hutannya semua itu. Udah gitu treknya sangat lumayan menguras tenaga. Bayangin kalau saat itu gua aja sampai 4 kali baru nyampe, apalagi orang yang kalau nggak bener-bener pengen naik gunung atau hobi naik gunung, udahlah pulang besok lagi lah, nggak lanjut lagi. Tapi setelah itu gue banyak bertanya-tanya lagi tuh, cari informasi. Kebetulan teman-teman rumah ada yang, wah kalau Gunung Gede dong. Dan setelah itu, emang apa sih bagusnya Gunung Gede? Gunung Gede itu lebih jauh lebih bagus dibanding Gunung Salak. Mah nggak ada apa-apanya, pemandangannya di sana lo bisa lihat Edelweiss, di sana lo bisa lihat ini itu. Udah makin kepincut lah. Akhirnya gue berempat sama teman-teman rumah lagi tuh ya, kemudian naik Gunung Gede dan seterusnya. Intinya gue memulai hobi itu terus hingga saat inilah, kurang lebih naik gunung tuh ya ratusan kali. Gue bilang ratusan kali ya, mungkin kalau dibilang gue inget-inget lagi, untuk di Sumatera aja mulai dari Loser
Loser itu beberapa kali, saya 3 kali. Kemudian ada di Sumatera Barat itu ada Marapi, Singgalang, Tandike, terus kemudian ada Talamau, ke Dempo, Kerinci, itu hampir udah semua. Ya kecuali mungkin Papua yang saya belum pernah gunung-gunung di Papua. Terus kemudian kalau di Kalimantan kan hanya ada satu yang tertinggi, yaitu Bukit Bukit Raya. Itu belum. Kemudian Sulawesi itu banyak. Saya ke Latimojong udah. Dan itu sebenarnya begini, kalau buat saya sih mendaki gunung itu senang aja, karena menjawab teka-teki atau menjawab keinginan diri, ada apa sih di atas sana? Terus kalau gunung ini daya tariknya apa? Gunung itu daya tariknya apa? Nah, itu sangat beda-beda. Setiap gunung punya karakter beda-beda. Lama-lama akhirnya saya menemukan kira-kira ada beberapa filosofi. Salah satu filosofi naik gunung itu ya filosofi kita untuk berusaha atau meniti karir atau apapun. Jadi mendaki gunung itu kan kita berusaha dengan mempersiapkan segala sesuatunya, ya modalnya dan sebagainya, perlengkapan dan lain-lain. Kita bersusah payah meniti sampai mendaki sampai puncak. Nanti setelah di puncak tuh mau nggak mau seorang pendaki itu harus turun. Karena dia sudah menjawab apa yang menjadi teka-teki di dalam otaknya, di dalam pikirannya. Nah, menurut gua sih, gue pikir di dunia apapun, di dunia usaha apapun, baik orang mau menjadi pejabat atau orang mau menjadi pengusaha, mungkin kalau jadi pengusaha setelah menjadi direktur, dia akan turun pensiun. Menjadi pegawai apa, dia naik sampai di atas, dia harus turun pensiun dan sebagainya. Itu filosofi orang naik gunung. Dan gunung itu juga buat saya, jadi saya sebagai kuli bangunan mungkin ya, yang sering melihat bangunan-bangunan rumah. Gunung itu saya analogikan seperti toren air. Dalam satu rumah itu seperti toren air. Jadi gunung itu menyimpan banyak sumber air, banyak mata air. Nah, toren itu akan dialiri air ke bawah melalui pipa-pipa. Gunung pun demikian. Kalau gunung ini saya anggap sebagai toren, dia itu akan mengalirkan airnya melalui sungai-sungai. Jadi bayangkan kalau rumah kita yang punya toren di atasnya, terus pipanya kita kotorin atau terkotori atau tercemar, otomatis itu yang masuk ke dalam kamar mandi kah, yang masuk ke dapur, itu akan kotor semua. Demikian juga kita anggap gunung itu sebagai toren. Kalau sungainya kita kotorin, kita buang sampah dan sebagainya ke situ, nah itu pasti sungainya itu akan tercemar. Ikan jadi berubah, yang dulu ikan wader misalnya, sekarang jadi ikan sapu-sapu lebih banyak, ikan yang yang tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, mungkin dulu banyak ikan masnya, mungkin dulu banyak ikan patin dan sebagainya. Sekarang karena banyak sampah dan limbah dan sebagainya itu berubah. Yang akhirnya kita mengotori pipa-pipa air itu sendiri. Jadi hal-hal seperti itu tuh secara nggak sengaja terlintas. Makanya dari dulu saya bukan sok idealis, tapi memang membiasakan diri kalau kita naik gunung. Kalau gue naik gunung ya mau nggak mau, gue akan melihat keindahan atau melihat yang indah-indah. Gue nggak pengen lihat sampah. Makanya bagaimanapun caranya ini sampah harus musnah. Mau musnah pasti banyak cara. Kita bawa turun kembali itu harus sebaiknya.
Karena apa sih susahnya kita membawa satu makanan ke atas, kita konsumsi di atas, lalu sampahnya, bungkusnya kita masukin lagi ke dalam tas kita atau ransel kita. Toh beratnya berkurang. Taruh aja di dalam, nanti akan kita pilah sendiri begitu sampai rumah. Sebaiknya dikembalikan ke rumah itu sampah. Nanti kita buang di rumah kita masing-masing. Jadi panjang lah ceritanya. Nah, kemudian kenapa akhirnya saya memberanikan diri ngoceh di sini? Saya mencoba untuk ini menjadi satu wadah obrolan. Obrolan mungkin nanti ada ya yang penting-penting atau yang iseng-iseng atau yang opini atau kritik. Ayo kita atau siapapun yang mau ngobrolin tentang petualangan, ide-ide yang tentang kegiatan petualangan dan lain-lain, monggo kita ngobrol di sini. Di Ngopi Petang, ngobrolin pikiran petualangan dan tantangan. Mungkin ini monolog saya atau monolog gue. Kita lanjut lagi dengan yang berikutnya, kita akan cari-cari narasumber yang berkompeten untuk ngobrolin bidangnya, misalnya keresahan-keresahan apapun yang kaitannya dengan petualangan dan tantangan. Apapun itu, mau naik gunung, mau manjat tebing, mau gantole, mau paragliding, mau nyelam dan sebagainya, atau bersepeda, ada kaitannya dengan petualangan, kita obrolin di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.